kajian ayat kali ini kita merujuk pada Quran surat Hud ayat 6 yang di dalamnya mengatakan bahwa tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Dari beberapa referensi dan juga kitab tafsir saya temui, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Dabba diartikan sebagai makhluk Allah yang memiliki nyawa, di mana setiap makhluk yang memiliki nyawa tidak bisa berdiam diri, tidak bisa hanya berpasrahkan diri, tetapi semuanya termasuk manusia harus bergerak, harus mencari apa? Mencari rezeki yang dapat memberikan penghidupan pada dirinya. Lalu sudah jelas pula dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah lah yang memberikan rezekinya. Jadi apapun yang akan kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya memiliki rezeki. Tapi tidak hanya berbicara tentang material, karena rezeki hakikatnya sesuatu apapun yang dapat kita rasakan untuk memberi penghidupan di dunia. Seperti halnya kita dapat bernafas, melihat, berjalan, itu adalah suatu rezeki, yang dimana semua ketentuan rezeki kita selalu tertulis dan telah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, yang dimana takdir apapun yang akan kita lakukan di dunia ini, bagaimana hari ini, bagaimana esok hari, itu sudah tahu. Hanya tapi tergantung pada diri kita, bagaimana kita untuk mencari rezeki itu, bagaimana kita untuk mempertahankan hidup ini, tentunya dengan cara-cara yang thayyib dan halal. Tujuan, karakter, dan kaidah kesejahteraan semesta. Tujuan kesejahteraan semesta itu sendiri, sebelumnya kita sudah sama-sama memahami bahwasanya dalam kesejahteraan semesta, tauhid adalah menjadi kunci keseluruhan kesejahteraan semesta itu sendiri. Ketauhidan yang dimaksud adalah bagaimana kita menjadi konsep seseorang bisa memulai dari hal yang paling kecil untuk membangun kesejahteraan semesta itu sendiri. Dimulai dari ketauhidan, kemudian dimulai dari diri sendiri, kemudian masyarakat, kemudian baru semesta. Inilah yang kemudian membentuk kesejahteraan semesta itu akan semakin luar biasa. Ada banyak hal yang dapat kita teladani atau dapat kita jadikan pedoman, bahwasanya untuk mencapai kesejahteraan semesta itu sendiri tidak terlepas dari kaidah-kaidah yang meliputi pemahaman bahwa kita harus mempunyai pemahaman terlebih dahulu bahwasanya segala sesuatu adalah milik Allah. Maka apapun yang ada di dunia ini harus diperoleh dan dimanfaatkan dan distribusikan sesuai dengan kehendak miliknya, artinya kepada jalan Allah. Tujuan dari kesejahteraan semesta itu sendiri meliputi 3 hal, yang mana diantaranya satu, kita sebagai pemimpin atau khalifah yang mempunyai peran, yaitu dapat harusnya manusia berada di muka bumi ini dapat memakmurkan bumi dan isinya. Itu adalah bentuk tujuan dari kesejahteraan semesta itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyelaraskan diri dengan konsep aturan Allah yang dikehendaki Allah dalam segala kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas manusia. Itu adalah tujuan kesejahteraan semesta itu sendiri. Artinya kalau ini sudah terpenuhi, maka ketiga tujuan ini akan sampai. Konsep tauhid yang di awal itu digunakan, kemudian 3 hal ini akan menjadi tujuan akhir ataupun tujuan yang akan meningkatkan manusia, hubungan di dalam semesta menjadi kesejahteraan semesta itu sendiri, yaitu kita mencapai kesejahteraan itu sendiri. Kemudian tentunya seorang kesejahteraan semesta itu memiliki karakter, atau lebih tepatnya saya menganalisakan seseorang
Kesejahteraan semesta akan mengantarkan umat untuk berserah diri kepada Allah, yaitu artinya ketauhidan yang tetap menjadi modal utama, kemudian akan meningkatkan nilai ketauhidan kita. Ada beberapa karakter yang bisa dimiliki untuk kesejahteraan semesta itu sendiri. Yang pertama adil dan ihsan. Kemudian kafah, kemudian semesta, kemudian ikhlas, kemudian falah, kemudian tunduk. Tentunya itu sudah kami jelaskan di dalam proposal kami, di dalam makalah kami tentang hal-hal di atas. Intinya adalah pondasi atau karakter-karakter ini yang harusnya dimiliki untuk mencapai kesejahteraan semesta itu sendiri. Karena terbatasnya waktu, biar dilanjut oleh teman yang lain. Nah, kaidah-kaidahnya yang pertama adalah setiap aktivitas diarahkan menuju tujuan falah, yaitu kesejahteraan. Jadi tujuan dari ekonomi kesejahteraan semesta ini adalah setiap aktivitasnya supaya untuk sejahtera, kalau dalam Islam falah. Kemudian yang kedua adalah segala sumber daya yang diamanahkan pada hakikatnya untuk diwakafkan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan yang lebih besar, dan seseorang yang diamanahi harta akan mewakafkan hartanya. Kaidah yang ketiga yaitu sektorial integratif adalah titik tolak kesejahteraan semesta, meliputi semua sektorial barang dan jasa. Uang dijadikan sebagai sebatas alat tukar, bukan komoditas, sehingga uang bukan menjadi objek transaksi. Kemudian kaidah yang keempat yaitu syirkah menjadi akad yang dijiwai nilai berjamaah masjid, karena merupakan implementasi dari karakter Islam, yaitu Islam agama berjamaah. Syirkah mempunyai dua aspek, yaitu syirkah kepemilikan dan syirkah akad. Syirkah kepemilikan menegaskan dalam harta ada fungsi sosial, sedangkan syirkah akad menjelaskan bahwa segala aktivitas harus didasarkan kerjasama antara aktivitasnya dan resikonya, dengan masjid sebagai simbol karakter agama yang jujur, amanah, dan adil. Selanjutnya adalah kaidah kelima, pencapaian kesejahteraan semesta berdasar pada maqasid syariah, yaitu yang pertama hifdzul al-din, perlindungan dan keselamatan agama. Yang kedua hifdzul an-nafs, artinya jaminan perlindungan keselamatan fisik. Kemudian yang ketiga hifdzul an-nasl, artinya jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan. Hifdzul al-mal, perlindungan dan keselamatan harta benda dan hak milik. Hifdzul al-aqli, jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu kaidah 6 adalah manusia adalah penerima mandat pelaksanaan fungsi tarbiyah, pendidikan. Kemudian ubudiyah, ibadah, dan umat. Hak kepemilikan hakikinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'id bin Musayyib bahwa fungsi kepemilikan adalah untuk menyembah Tuhannya, menunaikan tanggung jawab sosial, menjaga kehormatan diri, dan bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan terkait bab 4 ya. Bab 4 ini berbicara tentang metodologi pencapaian kesejahteraan semesta. Dalam buku ini dijelaskan bahwa yang menjadi metodologinya adalah apa yang disebut dengan nubuah sirkuler ya. Nubuah berarti kenabian, sirkuler berarti perputaran gitu ya. Kenapa yang menjadi metodologinya adalah nubuah sirkuler? Kita tahu bahwa kesejahteraan semesta adalah konsep rahmatan lil alamin ya, yang berasaskan tauhid dan nanti ujungnya juga kembali kepada penguatan tauhid. Maka hal semacam ini pernah dilakukan pada zaman kemunculan Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah juga membangun peradaban dengan berasaskan tauhid gitu ya, dan berujung pada penguatan tauhid.
Nah, maka untuk menciptakan kesejahteraan semesta yang seperti itu, maka kita harus kembali kepada apa? Kepada konsep yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oke, maka nubuah sirkular adalah berarti pengembangan peradaban sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi yang menjadi strategi kenabian saat itu. Dalam buku itu dijelaskan Nabi memiliki siklus ya, periode-periode tahapan dalam menciptakan peradaban. Yang pertama kali Rasulullah tekankan adalah pendidikan. Kemudian yang kedua pembentukan kebijakan dan regulasi. Yang ketiga adalah pembentukan institusi pendukung, dan yang keempat adalah penguatan, implementasi atau penguatan. Nah, dari konsep ini akan ada 4 turunan metode yang bisa digunakan untuk mencapai kesejahteraan semesta. Yang pertama adalah studi kesejarahan peradaban Islam. Yang kedua adalah studi tentang pendidikan. Yang ketiga adalah studi tentang politik ekonomi, dan yang keempat studi menurunkan strategi menjadi teknik. Nah, poin pertama adalah studi kesejarahan ekonomi Islam. Ya, tentu untuk mengetahui bagaimana dulu Rasulullah menciptakan peradaban Islam di awal itu, kita harus belajar sejarah, gitu ya. Kita harus mempelajari bagaimana Rasulullah, apa yang dilakukan terlebih dahulu, bagaimana strategi dan seterusnya. Itu semua kan kita dapati dari kita melakukan studi terhadap kesejarahan. Kemudian yang kedua adalah studi pendidikan. Ya, jadi penting sekali adalah apa yang perlu kita ajarkan untuk mencapai kesejahteraan semesta. Kemudian bagaimana cara pengajaran tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk pendidikan yang dapat menggabungkan antara sektor budaya lingkungan yang berbasis nilai masjid. Ya, tentu pendidikan di masa yang Rasulullah berbeda dengan pendidikan sekarang pada umumnya, gitu ya. Karena di zaman Rasulullah hal pertama yang dikuatkan adalah terkait dengan akidah, ya, tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Nah, baru kemudian setelah itu pendalaman tentang syariat, bahkan juga pendalaman tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, gitu. Ayat Al-Qur'an banyak berbicara tentang proses-proses alam yang itu sifatnya ilmiah. Yang ketiga yang penting sekali juga adalah terkait akhlak, ya. Bagaimana Rasulullah mendidik para rasul menjadi pribadi-pribadi yang mulia, yang berakhlak mulia. Dan yang keempat juga tidak kalah penting adalah terkait pendidikan jasmani atau kesehatan. Nah, poin yang ketiga atau metode yang ketiga adalah politik ekonomi Islam, ya. Pengembangan kesejahteraan semesta ini tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan politik ekonomi Islam, ya. Kalau sederhananya di buku ini, politik ekonomi Islam diartikan sebagai kuasa-kuasa, gitu ya. Artinya perlu institusi atau lembaga pendukung yang dibuat oleh pemerintah, ya. Kenapa perlu itu, gitu? Agar ada lembaga yang bisa menjamin kesejahteraan ini bisa berlangsung, bisa tercapai dan bisa terus berlangsung, gitu ya. Ya, perlu ada kekuatan itu, kuasa-kuasa hukum yang ya notabene pasti berbadan hukum, ya, dari pemerintah. Dan yang terakhir adalah konsep implementasi. Bagaimana menurunkan strategi-strategi tadi menjadi konsep nyata, gitu ya. Dan itu nanti insya Allah akan poin yang keempat ini akan dijabarkan dengan lebih jelas pada bab kelima dan seterusnya, gitu ya. Itu saja untuk bab 4 ini. Jadi terkait nubuah sirkuler adalah bagaimana peradaban Rasulullah kita bisa praktikan saat ini dengan turunan-turunannya tadi, ya. Tentu mempelajari sejarah, kemudian pendidikan, yang ketiga politik ekonomi Islam, gitu ya. Itu saja, terima kasih.